Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andre Nurul Maghribi dari kelompok 53, dari jurusan Hadis Ilmu Pengetahuan Alam tahun 2019. Kali ini saya akan menyampaikan bagaimana hasil observasi yang ada dalam praktikum magang 1 di SMPN 1 Jetis. Kalau kita berbicara terkait praktikum magang 1, maka praktikum ini adalah sebuah praktikum dalam bidang kependidikan yang dilaksanakan di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, khususnya ketika seorang mahasiswa itu berada pada semester 5. Apa saja sih yang harus dilakukan ketika magang 1? Ketika magang 1, maka bentuk kegiatan yaitu berupa observasi atau wawancara terhadap madrasah atau sekolah. Nanti objek dari observasi itu ada perangkat pembelajaran, perangkat penilaian, tenaga pendidikan, dan segala hal yang berkaitan dengan proses pendidikan yang ada di madrasah tersebut. Nah, tujuan dari praktikum magang 1 yang pertama yaitu ada memperluas wawasan mahasiswa mengenai dunia profesi dengan cara memberikan kesempatan untuk mengalami secara langsung pelaksanaan kegiatan di sekolah atau madrasah mitra, baik bersifat intrakurikuler, kokurikuler maupun ekstrakurikuler. Kemudian tujuan yang kedua yaitu memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menjalin networking dengan kepala sekolah, guru atau tenaga pendidikan yang ada di sekolah atau madrasah mitra. Kemudian yang ketiga yaitu memberikan pengalaman kepada mahasiswa untuk mengenal secara langsung manajemen sekolah atau madrasah, warga sekolah atau madrasah, lingkungan madrasah atau sekolah, dan tenaga pendidikan di sekolah. Kemudian memberikan pengalaman kepada mahasiswa untuk mengenal secara langsung manajemen sekolah. Kemudian yang keempat ada menerapkan ilmu pengetahuan teoritis ke dalam dunia pendidikan serta mampu menumbuhkan pengetahuan kerja sesuai dengan latar belakang ilmu yang dimiliki oleh seorang mahasiswa. Kemudian yang kelima yaitu melatih kemampuan mahasiswa untuk menjadi pribadi yang mandiri, mampu bersikap, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan dalam bekerja. Kemudian bagaimana gambaran umum dari lokasi tempat saya melakukan praktikum magang 1? Itu ada visi terkait SMPN 1 Jetis yaitu mewujudkan peserta didik yang beriman dan bertakwa, produktif, berbudaya lingkungan, berdaya saing global, dan berbudi luhur. Kemudian adanya visi tersebut di breakdown menjadi beberapa misi. Ada sekitar 22 misi. Mungkin tidak saya sebutkan. Saya sebutkan beberapa saja. Yang pertama yaitu ada mewujudkan insan yang cinta tanah air, beriman dan bertakwa. Kemudian mewujudkan peserta didik yang terampil dan mampu berkarya, mewujudkan perilaku hidup sehat, mewujudkan lingkungan yang rindang, indah dan asri, kemudian mewujudkan prestasi yang kompeten dan komprehensif. Lalu bagaimana struktur organisasi yang ada di dalam SMPN 1 Jetis? Berhubungan hari ini SMPN 1 Jetis dikomandoi ataupun dikepala sekolahi oleh beliau Ibu Asis Setiawati MPD. Kemudian untuk Waka Akademik ada Imam Suhada, Waka Kesiswaan ada Sugeng Riono. Kemudian nanti di bawahnya ada waka-waka lain, kemudian ada wali kelas, guru maba, kemudian karyawan. Terkait observasi dan wawancara kultur, ada dua hal di sini yang saya garis bawahi. Yang pertama terkait kebiasaan yang sedang dibudidayakan atau yang sedang menjadi budaya. Yang pertama yaitu budaya merupakan suatu hal yang terbentuk karena dilakukan secara terus-menerus. Kemudian upaya-upaya pembinaan. Hal ini berkaitan karena sekolah merupakan salah satu lembaga yang berorientasi dalam pendidikan. Kemudian dalam pelaksanaannya tentunya ada upaya dalam pembinaan guru ataupun siswa demi menunjang visi dan misi yang telah dicantumkan. Kemudian terkait kebiasaan yang sedang dibudidayakan atau sedang menjadi budaya, yang pertama yaitu ada pendidikan karakter, kemudian pelestarian lingkungan hidup, literasi dan numerasi, kemudian ada sekolah riset. Ini untuk upaya pembinaan guru dan siswa ada beberapa poin sebenarnya. Ada 4 poin. Yang pertama yaitu memberikan kesempatan tenaga pendidik dan atau tenaga kependidikan dan memfasilitasi kegiatan berupa workshop, seminar, pelatihan, webinar dan sebagainya. Kemudian ada program unggulan yang diterapkan kepada peserta didik yaitu program ekstrakurikuler. Kemudian
pembinaan kepada peserta didik juga dibina dalam bentuk organisasi seperti OSIS, Pramuka, PMR dan sebagainya. Kemudian ada pembinaan siswa dalam bimbingan konseling. Nah, ini menjadi salah satu hal yang unik di sekolahan ini karena setiap siswa itu dipantau oleh guru BK. Nantinya akan menjadi sebuah pembinaan dan pendampingan dalam memberikan suatu hal yang berkaitan dengan hasil pembelajaran, konsultasi maupun cita-cita masa depan dari seorang peserta didik itu sendiri. Kemudian terkait SK dan KI, standar kelulusan standar kompetensi di SMPN 1 JT sendiri ada beberapa hal. Di sini saya akan mengambil sampel, yaitu untuk SK-nya. Observasi yang ada di SMPN 1 JT ini dirasa cukup mampu dan cukup baik dalam pengimplementasiannya dan sudah sesuai dengan aturan-aturan yang sesuai dengan Permendikbud ataupun sesuai dengan aturan terkait RPP sederhana yang baru keluar ketika pandemi COVID-19 ini. Kemudian terkait KI ataupun kompetensi inti, di sini dikatakan bahwa ada format ideal yang mengatur. Kemudian terkait kompetensi ini harus mencakup 4 aspek, yaitu aspek religius, sosial, aspek pengetahuan, dan aspek keterampilan. Kemudian saya beri contoh terkait IPK ataupun indikator pencapaian kompetensi. Di sini saya ambil sampel dari mata pelajaran IPA di kelas 9 semester 1, yaitu materi sistem reproduksi. Ada 4 IPK ataupun indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pembelahan sel. Peserta didik mampu mengidentifikasi struktur organ reproduksi pada manusia. Peserta didik mampu menjelaskan mengenai siklus menstruasi, fertilisasi, dan kehamilan pada manusia. Kemudian peserta didik mampu menjelaskan mengenai penyakit pada sistem reproduksi manusia. Nah, kemudian ini ada strategi dan model. Untuk strategi sendiri secara umum dilaksanakan dengan daring. Kemudian pendekatannya ada pendekatan saintifik, yaitu 4M, yaitu ada mengamati, menanya, mengumpulkan, dan mengolah. Kemudian untuk materi pembelajaran ada pembelahan sel, sistem reproduksi pada manusia, kelainan dan penyakit pada sistem reproduksi. Kemudian ada pola hidup yang menunjang sistem reproduksi. Nah, untuk observasi dan wawancara ini ada 3 aspek. Yang pertama aspek afeksi, aspek kognisi, dan aspek psikomotorik. Secara umum pembelajaran di kelas 9 SMPN 1 JT pada semester 1 ini, khususnya di materi sistem reproduksi, itu sudah sesuai dengan 3 aspek tersebut, dan saya rasa dalam pengimplementasinya mungkin hanya terkendala terkait model pembelajaran hari ini, yaitu daring, karena sudah bukan menjadi sebuah rahasia umum lagi bahwasanya memang kalau kita bicara efektif atau tidak, pembelajaran daring tentunya memang tidak efektif sama sekali, seperti itu. Kemudian terakhir dari saya yaitu terkait saran. Semoga apa yang dalam hal ini kami mendapat beberapa hasil berupa data sekolah, berbagai pengetahuan dan pengalaman, dan kesadaran kami terhadap operasional lembaga pendidikan menjadi nilai positif tersendiri bagi pengalaman saya dan kawan-kawan, khususnya dalam saya individu. Semoga dalam penulisan laporan magang 1 ini tentunya masih kurang dari kata sempurna, maka dari itu diperlukan setiap kritik, saran, dan himbauan kepada saya pribadi demi sebuah perbaikan terhadap konstruksi pemahaman dan penulisan laporan ini. Sedikit penutup dari saya, jika kita tahu bahwa pendidikan merupakan instrumen fundamental transformasi bangsa, maka yang perlu kita lakukan adalah memulai perubahan skala minimum pada diri sendiri dan merangkul masyarakat demi kesatuan bangsa. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.